Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang algoritma IDA Star. Perkenalkan, nama saya Sylvia Selevi Gosal, NIM 193020503019. Perkenalkan, nama saya Raihan Lutfiansyah, NIM 193020503042. Perkenalkan, nama saya Sugeng Wahyu Nugroho dengan NIM 193010503005. Perkenalkan, nama saya Kevin Immanuel Rui Costa, NIM 193020503030. Perkenalkan, nama saya Lodri, NIM 193030503069. Perkenalkan, nama saya Jerry, NIM 193030503055. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian algoritma IDA Star. Algoritma IDA Star adalah algoritma pencarian yang menggunakan fungsi heuristik, yaitu fungsi yang menghitung biaya perkiraan dari simpul tertentu menuju simpul tujuan. IDA Star bersifat komplit atau pasti menemukan jalur dari simpul asal ke simpul tujuan dan bersifat optimal atau sama dengan jalur yang ditemukan adalah jalur terbaik dengan biaya minimum, asalkan fungsi heuristiknya admissible, dapat diterima. Salah satu fungsi heuristik admissible yang sering dikenal yaitu Manhattan Distance, perhitungan nilai heuristik untuk simpul Kn. Menggunakan Manhattan Distance adalah sebagai berikut. Berikut adalah rumus. Perkiraan biaya minimum dari simpul N ke simpul tujuan sama dengan nilai mutlak dari selisih antara posisi X, simpul N, dan posisi X, simpul tujuan. Dijumlahkan dengan nilai mutlak dari selisih antara posisi Y, simpul N, dan posisi Y, simpul tujuan. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterangannya. H dalam kurung NI atau perkiraan biaya minimum dari simpul N ke simpul tujuan. Current X adalah posisi X simpul awal, current Y posisi Y simpul awal, target X posisi X simpul tujuan, target Y posisi Y simpul tujuan. Baiklah, untuk soal, gambar berikut adalah sebuah graf simetris tak berarah yang menggambarkan kondisi jalan raya di suatu kota. Terdapat 8 simpul yang menyatakan persimpangan jalan. Setiap busur memiliki 2 atribut. Angka pertama menyatakan jalan sebenarnya dalam satuan kilometer, dan angka yang ada di dalam tanda kurung menyatakan kecepatan maksimum yang diperbolehkan untuk setiap kendaraan yang melalui jalan tersebut dalam satuan kilometer per jam. Seorang pemimpin satuan pemadam kebakaran, Bapak Pemadam Kebakaran yang berada di persimpangan S, bermaksud memadamkan api di sebuah gedung di persimpangan G. Dia menggunakan mobil pemadam kebakaran dengan kecepatan maksimum 90 km per jam. Bantulah Bapak Pemadam Kebakaran menemukan rute jalan dengan total waktu tercepat dari S ke G menggunakan algoritma iteratif deepening E atau IDA. Untuk graf bisa dilihat pada gambar, dinyatakan dengan node-node seperti A, B, C, D, E, F, dan G. Setiap node dihubungkan dengan busur yang mana busur ini dimisalkan sebagai rute jalan. Setiap busur dinyatakan dengan 2 atribut. Atribut pertama menyatakan jalan sebenarnya dalam satuan kilometer, sedangkan atribut yang ada di dalam tanda kurung ini menunjukkan kecepatan maksimum yang diperbolehkan dalam satuan kilometer per jam. Dalam menentukan nilai heuristik, kami menggunakan teknik Manhattan Distance, di mana pengukuran dihasilkan berdasarkan penjumlahan jarak selisih antara dua buah objek dan hasil yang didapatkan bernilai mutlak. Maka dari itu, perlu ditentukan nilai koordinat X dan Y pada setiap node, di mana nilai koordinat ini digunakan untuk mencari jarak sedekat mungkin dengan jarak sebenarnya. Berikut gambar koordinat untuk mencari nilai heuristik.
Ini merupakan tabel koordinat masing-masing node. Misalkan node S dinyatakan dengan nilai koordinat X 0 dan Y 4. Kenapa? Karena kita bisa lihat pada gambar graf ini, S dinyatakan dengan nilai koordinat Y4 dan X-nya 0. Begitupun seterusnya untuk node-node yang lainnya, seperti node A ini, X4 dan Y8, karena bisa kita lihat untuk X-nya pada node A ini berada pada nilai 4 dan nilai Y-nya 8. Begitupun seterusnya sampai ke node G. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara menghitung nilai H dalam kurung N dengan rumus yang ada di bawah ini, yaitu current X dikurangi target X, kemudian ditambah dengan current Y dikurangi target Y. Kemudian di sini kita akan mencari dari satu persatu node yang sudah ada pada soal, dan setiap node tadi itu memiliki titik koordinat masing-masing, dan titik koordinat tersebut yang akan kita masukkan ke dalam rumus ini dan akan menemukan waktunya. Baik, pertama kita akan mulai dari node S. Di node S memiliki X sebesar 0 dan Y sebesar 4, dimasukkan ke dalam rumus. Di sini X-nya 0 dikurangi 20 karena targetnya di 20. Kemudian ditambah dengan current Y yaitu 4 dan target Y dikurangi target Y yaitu sebesar 4 karena targetnya ada di G. Jadi nanti kita akan menggunakan target X sebesar 20 dan target Y sebesar 4. Kita masukkan ke dalam rumus, kemudian kita hitung menghasilkan nilai sebesar 20. Dan setelah mendapatkan nilai sebesar 20, kita masukkan ke dalam rumus sebelahnya, yaitu H dalam kurung N dibagi dengan 90 dikali oleh 60. Dan menghasilkan waktu sebesar 13 menit 20 detik. Kemudian selanjutnya ada di node A, dia memiliki X4, Y-nya 8, dimasukkan ke dalam rumus dan menghasilkan nilai sebesar 20. Dikarenakan hasilnya sama dengan yang di atas, dia memiliki waktu yang sama juga seperti di atas, yaitu 13 menit 20 detik. Kemudian selanjutnya adalah node B, dia memiliki X sebesar 4, Y sebesar 4 juga, dan dimasukkan ke dalam rumus menghasilkan nilai sebesar 16, dimasukkan ke dalam rumus yang ada di sebelah sini dan menghasilkan waktu sebesar 10 menit 40 detik. Kemudian selanjutnya ada di node C. Di node C memiliki X sebesar 4, Y sebesar 0, dimasukkan ke dalam rumus dan menghasilkan nilai sebesar 20. Sama seperti kedua node yang ada di atas ini, dia memiliki nilai 20, berarti waktunya juga sama seperti yang di atas, 13 menit 20 detik, sama. Kemudian selanjutnya ada di node D, dia memiliki X sebesar 16, Y-nya sebesar 8, dimasukkan ke dalam rumus dan menghasilkan nilai sebesar 8. Kemudian nilai 8 tadi ini dimasukkan ke dalam rumus di sebelah sini dan menghasilkan 5 menit 20 detik. Kemudian di node E memiliki nilai X sebesar 16, nilai Y sebesar 4, dimasukkan ke dalam rumus ini menghasilkan nilai 4, dan nilai 4 dimasukkan ke dalam rumus yang ada di sebelah sini dan menghasilkan waktu sebesar 2 menit 40 detik. Kemudian selanjutnya adalah di node F. Di node F dia memiliki nilai X sebesar 16, nilai Y-nya 0, dimasukkan ke dalam rumus menghasilkan angka sebesar 8. Nilai ini sama dengan node D, sehingga waktu yang didapatkan juga sama dengan node D, yaitu 5 menit 20 detik. Kemudian yang terakhir adalah node G, dikarenakan dia target, dikarenakan dia target, pasti hasil yang didapatkan adalah 0 dan waktunya juga adalah 0 menit. Oke, selanjutnya akan menghitung nilai G dalam kurung N menggunakan rumus dari jarak dibagi kecepatan dikali dengan 60. Di gambar sebelumnya terdapat rute yang sudah ada dan memiliki jarak dan kecepatan yang dituliskan dari rute ke rute, dari node ke node lain. Coba kita lihat sebentar. Nah, pada gambar ini dia memiliki jarak 5 dengan kecepatan 90. Untuk S ke B memiliki jarak 10 dengan kecepatan 90 dan seterusnya.
Yang di luar adalah jarak, yang di dalam kurung adalah kecepatan. Kita masuk lagi ke sini. Di rute S ke A, dia memiliki jarak 5 dengan kecepatan 90 dikali dengan 60 sesuai dengan rumus dan menghasilkan waktu 3 menit 20 detik. Kemudian dari rute S ke B memiliki jarak 10 kecepatan 90 menghasilkan waktu 6 menit 40 detik. Kemudian dari rute S ke C memiliki jarak 5 dengan kecepatan 60 menghasilkan waktu 5 menit. Kemudian dari A ke B atau B ke A, dia memiliki jarak 4 kecepatan 100 dan menghasilkan waktu 2 menit 24 detik. Kemudian dari B ke C atau dari C ke B, dia memiliki jarak 4 dengan kecepatan 100 sama seperti yang di atas, berarti waktunya juga sama seperti yang di atas, 2 menit 24 detik. Kemudian selanjutnya adalah dari A ke D, dia memiliki jarak 14 dengan kecepatan 100, menghasilkan nilai sebesar 8 menit 24 detik. Kemudian selanjutnya adalah dari B ke E, dia memiliki jarak 15 kecepatan 100 dan menghasilkan waktu 9 menit. Kemudian dari C ke F memiliki jarak 12 kecepatan 50 dan menghasilkan waktu 14 menit 24 detik. Kemudian di sini ada D ke E atau E ke D, dia memiliki jarak 4 dengan kecepatan 100 menghasilkan waktu sebesar 2 menit 24 detik. Kemudian di sini ada dari E ke F atau F ke E, memiliki jarak 4 dengan kecepatan 70 dan menghasilkan waktu sebesar 3 menit 26 detik. Kemudian selanjutnya ada D ke G. Dia memiliki jarak 6 dengan kecepatan 100 dan menghasilkan waktu sebesar 3 menit 36 detik. Kemudian selanjutnya E ke G memiliki jarak 5 dengan kecepatan 100 menghasilkan waktu sebesar 3 menit. Kemudian di sini ada F ke G dengan jarak 5, kecepatan 40, menghasilkan waktu sebesar 7 menit 30 detik. Langkah pertama dimulai dari node S dengan nilai F limit 13 menit 20 detik. 13 menit 20 detik ini kita dapat dari nilai Hn dari S. Nilai Hn dari S dapat kita lihat pada tabel Hn. Nilai Hn dari S adalah 13 menit 20 detik. Node S memiliki 3 cabang, yakni A, B, dan C. Setelah itu dihitung F limit dari masing-masing percabangan. F limit dari A 1640 dapat didapatkan dari nilai Hn dari A ditambah dengan nilai dari S ke A. Nilai Hn dari A adalah 13 menit 20 detik, lalu ditambahkan dengan 3 menit 20 detik sehingga didapat 16 menit 40 detik, lalu dibandingkan dengan infinity, mana yang lebih kecil. Yang lebih kecil adalah 1640 sehingga didapat next F nya 1640. Setelah itu percabangan kedua, S ke B, membandingkan nilai F limit dari A dengan F limit dari B. F limit dari A terdapat dari sini. Lalu F limit dari B kita hitung dengan menjumlahkan nilai Hn dari B ditambah dengan nilai dari S ke B. Nilai Hn B adalah 10 menit 40 detik ditambah dengan nilai S ke B adalah 6 menit 40 detik sehingga didapat 17 menit 20 detik. Lalu dibandingkan mana yang lebih kecil, 16 menit 40 detik atau 17 menit 20 detik. Yang lebih kecil adalah 16 menit 40 detik sehingga next F nya tetap 16 menit 40 detik. Lalu berikutnya ke percabangan yang C. Kita bandingkan nilai 16 menit 40 detik tadi dengan nilai F limit dari C, yakni 18 menit 20 detik. Didapat dari nilai HNC adalah 13 menit 20 detik ditambah dengan nilai dari S ke C 5 menit sehingga didapat 18 menit 20 detik. Lalu dibandingkan dua nilai ini, yang lebih kecil adalah 16 menit 40 detik sehingga yang menjadi suksesor berikutnya adalah A dan didapat next F nya adalah 1640. Langkah kedua,
A memiliki percabangan D dan B. Lalu kita hitung nilai F limit dari D. F limit dari D adalah 1704. Didapat dari nilai HND. Nilai HND adalah 5 menit 20 detik. Ditambah dengan nilai dari S ke A, yakni 3 menit 20 detik. Ditambah dengan nilai A ke D, yakni 8 menit 24 detik. Sehingga didapat nilai F limit D adalah 17 menit 4 detik. Lalu dibandingkan dengan infinity. Mana yang lebih kecil? Yang lebih kecil adalah 17 menit 4 detik. Sehingga nilai next F nya adalah 17 menit 4 detik. Lalu lanjut ke percabangan B. Hitung nilai F limit B. Nilai F limit B adalah 16 menit 24 detik. Didapat dari nilai HNB 10 menit 40 detik. Ditambah dengan nilai dari S ke A, yakni 3 menit 20 detik. Lalu dari A ke B, yakni 2 menit 24 detik. Sehingga didapat F limit B adalah 16 menit 24 detik dibandingkan dengan nilai F sebelumnya, yakni 1704. Mana yang lebih kecil? Yang lebih kecil adalah 16 menit 24 detik. Sehingga dapetin next F nya adalah 16 menit 24 detik. Berikutnya 1720 didapati dari F limit B. F limit B adalah 10 menit 40 detik ditambah dengan nilai dari S ke B, yakni 6 menit 40 detik. Sehingga didapat 17 menit 20 detik dibandingkan dengan nilai F sebelumnya, yakni 16 menit 24 detik. Mana yang lebih kecil? Yang lebih kecil adalah 16 menit 24 detik. Sehingga next F nya adalah 16 menit 24 detik. Berikutnya nilai F tadi 16 menit 24 detik dibandingkan dengan F limit C didapat dari nilai HNC 13 menit 20 detik ditambah dengan nilai dari S ke C, yakni 5 menit. Sehingga didapat hasilnya 18 menit 20 detik dibandingkan dengan nilai F sebelumnya, yakni 16 menit 24 detik. Mana yang lebih kecil? Yang lebih kecil adalah 16 menit 24 detik. Sehingga didapati next F nya adalah 16 menit 24 detik. Sehingga yang menjadi suksesor berikutnya adalah percabangan B dengan next F 16 menit 24 detik. Langkah selanjutnya adalah langkah 3. Di langkah 3 ini inputannya ada not nilainya S, kemudian F limit nilainya 16 menit 24 detik. F limit ini dapat dari next F terkecil dari langkah sebelumnya, yaitu langkah 2, 16 menit 24 detik. Sehingga untuk F limit langkah 3 adalah 16 menit 24 detik. Setelah itu, karena di langkah sebelumnya nilai B ini memiliki next F terkecil, maka dilakukan lagi breakdown sehingga didapati bahwa B ini memiliki dua percabangan lagi, yaitu E dan C. Kemudian dilakukan lagi pemeriksaan dari atas, yaitu dari simpul D. Dicari lagi next F-nya, yaitu dengan membandingkan antara nilai infinity dengan 17 menit 4 detik yang didapat dari nilai HND, yaitu 5 menit 20 detik ditambah dengan rute A ke rute D, yaitu 8 menit 24 detik ditambah lagi dari rute S ke rute A, yaitu 3 menit 20 detik. Sehingga didapati hasilnya adalah 17 menit 4 detik. Sehingga next F-nya dari perbandingan ini didapati bahwa nilai 17 menit 4 detik adalah yang terkecil. Kemudian itu jadi next F di simpul D. Setelah itu lanjut lagi ke simpul E. Di simpul E juga dicari next F-nya dengan membandingkan nilai 17 menit per detik ditaruh ke bawah di sini, kemudian dibandingkan lagi dengan nilai dari simpul E. Dimana simpul E ini dihitung dengan cara nilai HNE, yaitu 2 menit 40 detik ditambah dengan nilai dari rute B ke E, itu 9 menit, kemudian ditambah lagi rute A ke B dan S ke A, sehingga didapati hasilnya adalah 17 menit 24 detik. Ketika dibandingkan, maka hasil yang paling kecil adalah 17 menit 4 detik. Lanjut lagi ke simpul C. Di simpul C ini dicari lagi juga next F-nya dengan cara membandingkan 17 menit per detik tadi ditaruh ke bawah lagi dibandingkan dengan nilai dari simpul C, yaitu 21 menit 28 detik yang didapat dari
HNC, yaitu 13 menit 20 detik ditambah dengan 2 menit 24 detik dari B ke C, dan 2 menit 24 detik dari A ke B, dan 3 menit 20 detik dari S ke A. Ketika dijumlahkan hasilnya adalah 21 menit 28 detik. Sehingga nilai minimal yang didapati atau next F dari simpul C adalah 17 menit 4 detik. Kemudian nilai B tadi juga dihitung lagi. Nilai dari simpul B dihitung dengan membandingkan antara 17 menit 4 detik dibandingkan dengan nilai dari simpul B itu 17 menit 20 detik yang telah dihitung sebelumnya. Ternyata didapati masih 17 menit 4 detik yang paling kecil. Begitu pula dengan simpul C, dihitung perbandingannya antara 17 menit 4 detik dengan 18 menit 20 detik. Yang dihasilkan adalah 17 menit 4 detik. Sehingga untuk next F dari langkah 3 itu hasilnya adalah 17 menit 4 detik. Lanjut ke langkah 4. Di langkah 4 ini didapati notnya adalah S, tetap F limitnya 17 menit 4 detik yang didapat dari next F di langkah 3. Dijadikan F limit di sini jadi 17 menit 4 detik. Kemudian karena di sini di langkah 3 ini nilai next F-nya semuanya sama, 17 menit 4 detik, maka dilihat lagi yang mana next F paling kecil, maka didapati bahwa simpul D ini memiliki nilai terkecil 17 menit 4 detik, sehingga nilai D ini di breakdown lagi. Terdapat dua percabangan, yang satu ke tujuan dan satunya lagi ke simpul E. Karena yang digunakan di sini adalah algoritma IDA star, maka ketika sudah sampai ke tujuan, simpul-simpul yang lain akan dilupakan. Sehingga kita fokus ke simpul yang sampai ke tujuan. Kemudian dilakukan lagi perhitungan. Di sini dibandingkan lagi karena masih ada dua cabang, dihitung yang mana paling kecil nilainya, dihitung dengan cara pakai fungsi agregasi minimum dari infinity dan 15 menit 20 detik yang dapat dari nilai HNG yaitu 0 menit. Kemudian ditambah dengan biaya dari D ke G 3 menit 36 detik, ditambah lagi biaya dari A ke D 8 menit 24 detik, dan ditambah lagi dengan biaya dari S ke A yaitu 3 menit 20 detik, sehingga didapati 15 menit 20 detik. Ketika dibandingkan, maka next F untuk G adalah 15 menit 20 detik. Kemudian gitu pula dengan simpul E juga dihitung lagi 15 menit 20 detik ini menjadi ini yang baru ditaruh ke bawah, kemudian dibandingkan lagi dengan nilai dari simpul E yaitu 16 menit 48 detik yang dapat dari HNE. HNE itu adalah 2 menit 40 detik ditambah dengan biaya dari D ke E yang 2 menit 24 detik, kemudian dari A ke D 8 menit 24 detik, dan juga dari S ke A 3 menit 20 detik. Maka didapati bahwa nilai yang terkecil masih 15 menit 20 detik. Karena G ini sudah sampai ke tujuan dan hasilnya 15 menit 20 detik yaitu nilai terkecil, maka dapat dipastikan bahwa ini adalah nilai yang paling optimal. Setelah itu, ketika sudah didapati, selanjutnya adalah menelusuri jalan yang tadi dilalui, yaitu dari tujuan ke awal. Di sini ditelusuri, maka didapati bahwa solusinya adalah rute dari S, A, D ke G. Dengan next F-nya 15 menit 20 detik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa rute S, A, D, G merupakan rute tercepat yang dapat dilalui dari not awal ke not tujuan, sehingga dengan waktu yaitu 15 menit 20 detik. Sehingga ini adalah hasil yang paling optimal yang kita dapat dari algoritma IDA star. Jadi, kesimpulan dari algoritma IDA yaitu algoritma IDA tidak hanya dapat menemukan rute antara sebuah titik awal dan titik tujuan. Namun, dengan menggunakan algoritma IDA juga dapat ditemukan rute terdekat dan tercepat dari sebuah titik awal ke titik tujuan. Algoritma ini juga bekerja dengan menggunakan pencarian Deep First Search atau DFS pada setiap pengulangannya, sehingga penggunaan memori yang berlebihan dapat dihindari. Sekian dan terima kasih.